Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke El-Kalam, lembaga konsultasi dan kajian mengenai Islam. Pertanyaan yang belum terjawab dari sekian ratus pertanyaan sudah terpilih, sementara yang lain nunggu karena memang ini kita ambil dari random yang memungkinkan untuk kita jawab dulu. Tapi sabar tentu, karena kenyataannya tidak mungkin waktu kita cukup untuk menjawab sekian ratus pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang masuk adalah bagaimana tanggapan menurut kajian Islam terkait suami yang berbakti pada ibunya namun kurang bertanggung jawab kepada istrinya. Ini satu penanya, tetapi pertanyaan satu tidak berkait dengan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan pertama dulu supaya kita terverifikasi dulu. Kalau ada suami melebihkan atau lebih beratensinya kepada ibu kandungnya daripada kepada istrinya, sehingga sampai melupakan kewajibannya sebagai suami, atau ini ada dua sisi, karena yang penanya adalah istrinya, mungkin hanya karena kecemburuan kurang, di sana 1 juta, sini 1000 itu, atau ini harusnya dialektis bukan dikotomis. Artinya kewajiban suami untuk berbakti kepada ibu juga tidak boleh kita melalaikan kewajiban suami. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa, An-Nisa ayat 34. Ini jawaban singkat dulu. Tetap semuanya ada prioritasnya. Kalau seorang suami harus bakti pada ibunya, tapi juga punya tanggung pada istrinya, maka misalnya ada dua kasus yang sama. Artinya dua kasus bersamaan waktunya, ya dilihat skala prioritasnya. Kalau ibunya minta untuk diantar ke mal, sementara istrinya minta harus melahirkan ke rumah sakit, tentu dia harus mendahulukan yang ke rumah sakit. Atau sebaliknya, ibunya pingsan, ibunya pingsan, perlu dana untuk obat misalnya, dibanding istrinya minta gelangnya kurang 3 kilo misalnya. Ya tentu dana yang diutamakan kepada ibunya. Sebetulnya semuanya bisa diprioritaskan seperti itu. Tetapi bagaimana kalau ada kasus memang ada kedoliman yang menurut istri tadi. Ketika ada orang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, man ahakun nasi bil ihsan, ya kama qala, maka yaitu artinya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk menerima kebaktianku, ya. Maka ya kita semuanya tahu jawabannya. Nabi Muhammad menjawab, umuka, ya, ibumu 3 kali. Nah, di sisi lain juga seorang suami itu sudah mengadakan perjanjian dengan Allah, ya, disebut sebagai mausikon mitsaqon ghalidho, ya, dan yang lain sebagainya itu atas istrinya, ya. Ini juga tidak benar, jangan diperselisihkan, ya. Hanya saja jangan ditabrakkan, ya. Tapi tadi saya mendengar pertanyaan dari penanya, ada kewajiban, ya, yang ditinggalkan oleh suami kepada istri. Yang ini, ya, yang ini harus kita perhatikan betul, ya. Mengapa ihsan ataupun berbakti kepada orang tua kok bisa sampai menggugurkan, sampai bisa membuat seorang suami meninggalkan kewajibannya, ya. Ya, ini yang tidak tepat harusnya. Taruhlah misalnya kalau kita bahas dari nafkah. Kalau saya kurang, ini karena pertanyaan terlalu umum, ya, Ustaz, ya. Mungkin, tapi saya tangkap kok mungkin dari nafkah apa, ya. Kalau dari nafkah memang harusnya para suami, kalau kita lihat dari skala prioritas nafkah, maka yang pertama adalah istri. Ya. Betul, ya, ya. Oke, kalau orang tua bagaimana, Ustaz? Nafkah kepada orang tua bisa jadi wajib, bisa jadi tidak. Ya, tapi kepada istri pasti wajib. Ya. Pasti wajib. Nah, sehingga harusnya seorang suami memang tahu betul. Nah, ini kalau dalam masalah nafkah seperti ini, harusnya istri mendapat perhatian, dan ya, kalau kita porsi itu bisa dibincangkan lah, ya. Tetapi tidak boleh kok sampai meninggalkan kewajiban. Meninggalkan nafkah wajib pada istri itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Ya. Kalau kepada orang tua itu
diantaranya syarat kapan wajib kita menafkahi orang tua adalah ketika mereka tidak mampu. Ya. Kalau misalnya masih mampu, misalnya apalagi ayahandanya masih hidup dan masih bisa memberi nafkah ibunya, itu porsi wajibnya tentu saja juga tidak sebesar porsi wajib menafkahi istrinya. Apalagi kalau anaknya banyak, kan masing-masing anak punya mensupport kan itu. Kita tidak harus meninggalkan sholat duhur untuk melakukan sholat asar. Ya. Atau dalam pengertian kita ini terpaksa, kan sama-sama kewajiban itu. Penting mana zakat dengan sholat ya, dua-duanya kan gitu. Dia kalau sholat nggak zakat, jadi kalau zakat nggak sholat ya, sholat juga dilakukan, zakat juga dilakukan. Kalau itu sebuah kewajiban, kan dua-duanya sebuah kewajiban, walaupun tetap skala prioritas tadi ya. Ya. Dan catatan untuk istri juga, jangan untuk menjaga keharmonisan. Mertua dia jangan diposisikan sebagai saingan dia. Nah, itu penting juga catatan itu. Saingan rezeki biasanya. Ya. Atau mertua suaminya juga menjadi bagian dari saingan dia. Jangan seperti itu. Memang terlalu umum pertanyaan, jadi kita masih meraba. Yang pasti semuanya harus sadar atas hak dan kewajiban. Ini ada beberapa pihak ya, ada istri, ada suami, ada mertua. Artinya apa? Tiga-tiganya harus sadar hak dan kewajiban. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya seorang istri jangan sampai mengatakan kamu pilih istri apa pilih ibu. Nah, itu sudah parah sekali. Pilih diriku apa pilih ibumu. Nah, itu kan sesuatu yang sudah parah. Bahwa seorang ibu harus sadar bahwa anaknya sudah menikah. Itu ada kesadaran, itu harus dibangun. Anak kita itu sudah menikah, maka sudah institusi sendiri, punya itu sendiri. Juga istri juga harus paham, karena istri itu hanya pilihan, kalau ibu kan anugerah. Orang kan nggak bisa, istri itu kalau nggak cocok bisa diganti, kalau ibu kan sampai mati tetap ibunya. Itu karena perintah orang tua pun juga bisa boleh diingkari kalau itu tidak sesuai dengan kaidah dan syariat Islam kan gitu. Begitu. Surat Luqman ayat 15 kan seperti itu. Ingat oleh Ustaz Wijanto tadi kaitannya dengan saat seorang anak itu menikah, menjadi ingat kita kepada proses ijab kabul ya. Ketika seorang wali, baik dalam ini adalah ayahnya sendiri atau diwakilkan kepada pejabat di kawah, itu kan ada redaksi angkah tuka wazawasuka, aku nikahkan anakku dan Dewi misalnya binti dan seterusnya kepada. Nah itu pada proses ijab kabul ini kan sebenarnya semantik maknanya kan sangat banyak sekali. Antaranya adalah kaitannya dengan pemasrahan tadi. Bahwa ketika seorang orang tua itu mengatakan kepada calon mempelai lelaki, calon menantunya, telah aku nikahkan, telah aku pasangkan anakku kepadamu, siapa seperti itu, mengandung pemaknaan dan konsekuensi bahwasanya secara tidak langsung memasrahkan tanggung jawab dan juga kewajiban yang awalnya ditanggung oleh orang tua itu kepada suami atau calon menantu itu. Nah itu juga kemudian tadi dia tegaskan Ustaz Wijayanto tadi membangun kesadaran dalam hal ini adalah orang tua saat prosesi ijab kabul memasrahkan anaknya kepada calon menantu atau calon suami itu tidak hanya lisani hitam di atas putih bahwa pernikahan sah lalu ditanya kepada saksi sah, tapi juga mengandung makna yang sangat dalam bahwasanya ya sudahlah kalau begitu uruslah anakku, saya sudah nggak ada campur tangan. Itu sangat-sangat penting dan ini yang mungkin kurang banyak begitu disadari oleh orang tua ya, meskipun proses sah kemudian masya Allah resepsinya megah, sumbangannya berlimpah begitu ya, parselnya wah gitu loh. Tapi dalam pengamalannya kata-kata zawaj tuka wa angkah tuka itu secara real kadang-kadang masih belum sepenuhnya jadi secara lisani aku pasrahkan anakku kepadamu, tapi kemudian misalnya masih direcoki, khususnya kalau kemarin dapat sumbangan berapa dan seterusnya, itu kan nggak konsekuen dalam ini. Ini juga kritikan terhadap para orang tua maupun mertua begitu ya, bahwasanya mengandung makna telah aku pasrahkan itu hak sepenuhnya adalah kepada, dan tidak masalah materi, tidak masalah finansialnya saja. Betul, artinya dengan mahar, surga nerakanya pun sudah berubah kan. Nah, ketika belum nikah itu istri itu sebelum jadi istri dia surga nerakanya oleh orang tuanya, tapi begitu sudah nikah kan mengambil tanggung jawab itu. Jadi yang berat dari nikah itu kan itu
ngambil tanggung jawab setelah saya ambil anak ini, maka surga nerakanya tergantung kepada saya karena sudah diserahkan ke saya kan gitu. Bukan sekedar nafkah saja kan itu. Ya nafkah lahir, nafkah batin, tanggung jawab. Jadi surga nerakanya diambil oleh laki-laki. Yang berat kan nikah untuk itu. Kalau sekedar ngasih, apalagi kalau nikahin orang Jogja aja pokoknya ceplok telur dadi kok itu semuanya. Tapi bagaimana mensurgakan itu jadi membuat itu. Ya intinya tiga-tiganya harus dibuat menyadari, kesadaran itu harus dibangun oleh tiga-tiganya. Jadi kalau enggak nanti hanya sepihak. Pokoknya jangan sampai ada seorang istri yang pilih aku apa pilih ibumu. Nah itu sudah parah kalau sudah begini. Berarti kan ini ya demarkasi kan, ini sudah seolah-olah kan ibu itu tetap ibu karena surga kita, dan padahal kalau orang tua tidak hanya kepada orang tua kandung, mertua itu juga orang tua kita karena anak turun kita kan dari keturunan, dari garis dari orang mertua juga. Nggak ada mertua juga kita nggak punya anak. Itu kita punya anak kan karena ada mertua juga itu. Ya. Jadi sepertinya bukan pernikahan, tapi itu semacam resolusi untuk perang itu kan. Wah itulah. Dulu, ya. With us atau against us gitu kan. Kamu ikut saya atau memusuhi saya. Nah, itu bukan pernikahan kalau itu peperangan kalau itu. Ya, merdeka atau lapar, mati. Merdeka atau merdeka atau mati. Ya. Yang kedua supaya ini mudah-mudahan ini sudah cukup menjawab ya secara umum. Yang kedua. Salam.